Ini kita akan review mesin jam dinding. Di sini kita punya 5 mesin jam. Jadi ada mesin jam yang ada kabelnya, kemudian ada 1, 2, 3, ini beda-beda juga. Yang ini juga ada alarmnya, kemudian yang terakhir adalah jam yang kita pesan dari Surabaya. Nah, ini adalah mesin yang kita pakai sehari-hari untuk produk mesin jam kita. Yang pertama dulu kita coba review yang ini. Jadi ini adalah mesin yang cukup lama, dan mesin ini umumnya dipakai oleh jam-jam yang lumayan mahal pada masanya. Biasanya mesin ini punya seperti alarm untuk mesin jam, untuk apa, kayak mesin jam yang ada loncengnya begitu. Tapi ini harus membutuhkan tambahan sound lagi yang kayak Twitter begitu. Jadi ada min plus untuk menghidupkan sound. Nah, ini cara kerjanya bagaimana kita juga belum pernah pakai, karena memang saat ini sudah sangat terbatas untuk mesinnya. Di sini sendiri ada tombol start dan stop, ini untuk menyalakan dan mematikan mesin jamnya. Nah, untuk sistem alarmnya kita juga belum tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian untuk mesin jam ini biasanya kita dapat dari orang-orang yang servis jam ke kita. Jadi ini tipenya H5818. Kalau yang ini enggak ada ya, adanya merek Quartz Nico. Kalau yang ini mereknya Jewel. Yang Quartz juga ini satu pabrik ya teman-teman. Ini juga punya tombol on off. Cuman kalau dilihat dari bentuk plastiknya masih bagus yang ini ya. Jadi kalau kalian lihat, ini lebih bening, juga lebih mungkin masih baru. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya ini masih lebih bagus. Kalau yang ini kesannya lebih berat, karena kalau kita lihat, kalau di zoom ini ada kumparan magnetnya lebih besar. Biasanya kumparan magnet ini untuk memberi kekuatan di bagian ininya. Jadi karena biasanya untuk mesin jam seperti ini akan menopang jarum-jarum yang cukup besar. Kalau dibandingkan dengan ini agak jauh ya teman-teman, ini hampir nggak kelihatan di bagian dalam. Terus kalau yang ini masih kelihatan banget ada kumparan. Nah, kumparan ini karena memang bebannya berat, ini diberi kekuatan yang lebih. Kalau yang mesin ini ditaruh di bagian mesin jam yang besar, nanti biasanya kalau jarumnya naik ke atas itu akan agak berat. Mungkin tetap nyala, cuman ini nanti pasti akan biasanya lebih kelambatan atau gimana gitu. Kemudian yang ketiga, ini adalah mesin jam dari SKP. Oh, dari Quartz juga ya. Cuman ini kekurangannya memang dia nggak punya tombol on off di bagian belakang. Kalau kita sendiri biasanya untuk mesin kita pilih yang punya tombol on off di belakang. Sepertinya memang agak sepele, cuman cara kontrol kualitasnya seperti itu. Karena ketika punya tombol on off di belakang itu umumnya lebih bagus kualitasnya daripada yang nggak punya tombol on off. Ini untuk bagian kepala jarumnya ini pakai plastik yang cukup bagus sebenarnya.
Kalau dibandingkan dengan ini yang putih, ini agak kurang bagus kalau teman-teman lihat. Nah, ini lebih tebal dan kualitas plastiknya juga lebih bagus ternyata. Jadi mungkin untuk mengimbangi. Cuman untuk model yang seperti ini jarang dijual teman-teman ya. Untuk sekarang sendiri mesin yang beredar cuman ada 3 jenis yang paling umum, yaitu yang enggak punya on off di bagian belakang, umumnya secara kualitas paling bawah, kemudian yang bagian atas selanjutnya ada on off, cuman kualitas plastiknya juga masih kurang bagus juga. Kalau ini punya kumparan yang bagus, cuman sudah jarang yang jual model begini. Dan yang keempat, kita punya mesin jam yang ada alarmnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk mesin jam beker yang di meja ya teman-teman. Kalau kita lihat di bagian belakang ada untuk setting mesinnya, terus juga ada untuk setting alarm. Nah, ini dibuat menonjol, mungkin memang untuk penggunaan lebih sering dipakai. Jadi kalau yang ini untuk setting jam ini lebih jarang, makanya dibuat seperti ini. Nah, ini karena mungkin sering dipegang dari depan begini, makanya dibuat menonjol. Kelebihannya ya itu tadi, ini punya alarm dan soundnya sudah ada di dalam, jadi nggak kayak ini yang masih soundnya ada di luar dan beli sendiri pakai Twitter gitu. Kalau yang ini sudah ada di dalam, cuman kalau lihat plastiknya juga nggak terlalu bagus. Nah, ini kita beli dari Cina. Mesin impor ini juga ya, kalau teman-teman kualitas dari Cina tahu sendiri ya. Cuman kelebihannya dia punya cat warna apa ini namanya ya, yang bisa menyala dalam gelap itu, yang glow in the dark. Nah, ini cukup membantu kalau teman-teman suka mematikan lampu di kamar, ini akan kelihatan nanti. Nah, untuk setting bagian alarmnya biasanya yang bagian kuning kita taruh di bagian jam yang ingin kita bunyikan alarmnya. Misalkan jam 2, nanti teman-teman taruh bagian kuningnya ada di bagian jam 2, atau kalau setengah 3 nanti ditaruh di antara jam 2 dan jam 3. Jadi ketika jarum jam ini menyentuh di bagian jarum alarm ini, nanti teman-teman bagian mesinnya akan bunyi. Dan yang terakhir, coba kita buka ini dulu ya, saya percepat videonya jadi durasinya lumayan pendek nanti. Oke. Oke, paket sudah kita buka. Nah, ini penampakan mesin yang baru kita beli. Ini biasanya untuk mesin jam dinding yang produk dari kita yang custom itu biasanya kita pakai ini. Kenapa? Karena memang dari sisi kualitas juga bagus, harganya juga bersahabat kalau kita beli lumayan banyak. Tapi kalau untuk beli bijian juga masih agak mahal ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada pengaman dari ban dari karet itu. Jadi ini ada mur untuk, biasanya di bagian depan ada 2 nih. Nah, ini ada seal karet ini agar mesin jam bisa menancap dengan baik di kayu. Kalau dari kita kan mesin jamnya jam kayu. Nah, ini ada kayak geriginya ini untuk mengatasi slip di bagian belakang. Nah, untuk bagian depan ini ruangnya memang untuk mengatasi slip di bagian
tubuh jamnya. Jadi kalau dari kita jam kayu ini sangat membantu. Nah, untuk kualitas bagian tempat jarumnya ini, plastiknya juga lumayan bagus. Kalau teman-teman lihat ini lumayan tebal. Dan untuk bagian belakangnya ada yang paling standar adalah tombol start dan stop. Nah, ini sangat membantu untuk testing mesin jam. Dan ya ini paling lumayan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli mesin jam, ini kita punya rekomendasi. Kalau teman-teman untuk hadiah yang untuk orang yang kurang dekat, atau untuk teman-teman yang nikah tapi orang-orang jauh dan jarang komunikasi, teman-teman bisa kasih mesin yang paling biasa aja yang. Nah, mesin murah itu biasanya ditandai dengan paling umumnya adalah tidak punya bagian on off di bagian belakang. Cuman teman-teman juga nggak bisa ini menjadikan patokan, karena ada beberapa produsen yang memang menggunakan plastik yang bagus, kemudian mesin yang bagus seperti ini. Ini adalah mesin yang bagus tapi memang tidak menggunakan bagian on off di belakang. Cuman untuk yang dijual di toko umumnya yang nggak punya on off adalah yang paling murah. Kisaran harganya adalah sekitar 15 ribuan kalau teman-teman beli di toko. Kemudian untuk yang atasnya ini ada mesinnya, harganya 20 sampai 25 ribu. Itu umumnya menggunakan ada tombol on off di belakang, cuman dari segi plastiknya juga masih kalah dengan yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman perhatikan tuh sangat kelihatan ya, ini memang bekas, cuman kalau sama-sama baru tetap saja untuk bagian plastik memang jauh lebih tipis dari yang harga yang ini 30-an. Jadi yang paling umum dijual harga 30.000 itu mesin yang paling bagus. Kalau yang ini biasanya untuk hadiah teman-teman yang teman-teman dekat, jadi sudah cukup bagus kualitasnya untuk hadiah. Tapi kalau teman-teman gunakan sendiri, itu lebih baik menggunakan yang 30.000 karena memang lebih awet. Satu, teman-teman nggak harus ganti mesin, dan yang kedua itu kualitasnya juga dari segi plastik, terus dari kumparannya juga besar. Nih teman-teman juga bisa lihat. Untuk keperluan pribadi atau teman yang sangat akrab atau keluarga, itu teman-teman bisa gunakan yang ini. Sudah, jadi ada 5 tipe yang kita punya. Mungkin kalau teman-teman ada lagi saran, kritik, atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel kita. Ada banyak tips untuk teman-teman. Ya, sekian. Terima kasih. Salam DG Official.